Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anak, kembali kita belajar matematika. Hari ini bab baru ya nak, tentang lingkaran. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa dapat menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring pada lingkaran. Kata kunci pada pelajaran lingkaran ini ada beberapa hal, yaitu ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, luas lingkaran. Nah, nanti selama kita belajar lingkaran, kita akan banyak mempelajari, mengenal, dan menyebutkan kata-kata kunci ini. Nah, apa lingkaran itu? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang mempunyai jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, pernahkah kalian naik atau melihat biang lala seperti ini? Tentunya kalian pernah ke pasar malam. Atau kalau kalian pernah ke alun-alun Batu, di sana ada permainan biang lala seperti ini. Nah, sama nak, Siti dan keluarganya juga pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Mainan tersebut antara lain biang lala. Biang lala seperti pada gambar ini adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Dapatkah kalian menyebutkan 5 benda lain yang berbentuk lingkaran? Boleh di rumah, boleh benda-benda di sekolah, atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ayo kita ingat-ingat ya. Apa? 1, sebutkan. Sudah? 2, yang keras. Ya, 3. Benar. 4. Sebutkan ayo nak. Diingat-ingat. Saya 5. Ya, baik. Tadi sudah menyebutkan 5 benda lain yang berbentuk lingkaran selain biang lala. Nah, ayo sekarang mengamati. Nah, benda-benda ini juga berbentuk lingkaran. Hula hoop ini yang dipakai untuk olahraga. Kalian tentunya pernah memainkan ini. Hula hoop contoh dari lingkaran. Yang tidak asing lagi gambar kedua, yaitu roda. Anak-anak sering naik sepeda, sering mengamati ada mobil atau sepeda lewat. Nah, rodanya juga berbentuk lingkaran. Gambar ketiga, jam dinding, juga berbentuk lingkaran. Yang keempat, yang tadi sudah kita pelajari, yaitu biang lala. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ada lagi nak, ya. Nah, benda ini. Ya, kalian tentunya pernah melihat. Mungkin juga pernah memainkan. Ini adalah alat musik. Alat musik yang bernama rebana.
Berasal dari daerah Timur Tengah, alat ini digunakan untuk melantunkan qasidah dan hadrah. Benda atau alat musik rebana juga berbentuk lingkaran. Gambar kedua, alat musik juga. Nah, sering kan melihat? Nah, alat musik kedua ini bernama tamborin yang berasal dari Eropa dan digunakan untuk permainan orkestra. Gambar yang terakhir, gambar yang ketiga. Ini juga alat musik yang berbentuk lingkaran. Apa namanya? Simbal. Alat musik simbal yang berasal dari Turki. Alat ini digunakan pada sebuah grup marching band. Nah, sekarang perhatikan gambar lingkaran. Di sini ada P, ya, pusat lingkaran. Ada R, jari-jari lingkaran. Ada B, busur lingkaran. Pertama ini, pada gambar satu ini, kita belajar 3. Pusat lingkaran, jari-jari, dan busur lingkaran. P adalah titik pusat lingkaran. R adalah panjang jari-jari lingkaran. B adalah panjang busur lingkaran. Pengertiannya sekarang. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi, satunya di titik pusat, satunya di lingkaran. Dan ditarik garis, maka terbentuklah jari-jari atau simbolnya R. Ya, diingat-ingat, simbol tidak boleh diganti. Ini sudah perjanjian internasional. P titik pusat, R jari-jari. Ya, sekarang apa busur lingkaran? Busur lingkaran adalah garis lengkung, bagian tertutup pada lingkaran. Sudah paham, Nak? Ya, titik pusat, jari-jari, dan busur lingkaran. Kita lanjutkan, kita pelajari hal-hal lain mengenai lingkaran. Nah, di sini ada R lagi, R yang tadi yaitu jari-jari ini. Kemudian ada D, D adalah diameter. Kalau separuh atau setengah jari-jari, kalau 2 kali jari-jari dari ujung ke ujung dinamakan diameter. Dari ujung ke ujung tapi melewati titik pusat dinamakan diameter. Kemudian ada TB, ya. Kemudian ada A, ya. TB tali busur, A adalah apotema. Apa itu, Nak? Nah, kita ulang ya. TB adalah panjang tali busur lingkaran. A adalah panjang apotema lingkaran. D adalah panjang diameter lingkaran. Tali busur adalah segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi ujung-ujungnya terletak pada lingkaran, banyak sekali. Semua yang ada misalnya ditarik garis-garis di lingkaran dinamakan tali busur. Tetapi ada tali busur yang istimewa, yaitu diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter ini yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian sama besar. Sedangkan yang dinamakan apotema adalah
garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini tali busurnya yang coklat kan? Ya, ini tali busur, ini pusat lingkaran. Ditarik garis, dibentuk dinamakan A atau apotema, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Selanjutnya, Nak, kalian lihat ada J, ada T. J adalah juring lingkaran, sedangkan T adalah tembereng lingkaran. Juring dan tembereng merupakan daerah. Kalau tadi kan hanya garis-garis, kalau ini daerah yang diarsir ini. Nah, daerah yang diarsir ini dinamakan juring lingkaran. Juring lingkaran dibatasi oleh 2 jari-jari. Nah, kalau dibatasi dengan tali busur seperti ini dinamakan tembereng. Kita ulang. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Jadi busurnya ini busur dan 2 jari-jari. Dinamakan tembereng. Sedangkan tembereng adalah kita ulang yang juring ya, Nak ya. Juring ini daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Sedangkan kalau tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur ini dan tali busur. Sudah paham? Sudah tidak bingung? Jadi yang berbentuk daerah itu ada 2. Nanti besok kita tambahi, sekarang ya masih ada 2, yaitu juring lingkaran dan tembereng lingkaran. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini tentang lingkaran. Besok kita lanjutkan tentang lingkaran lebih dalam lagi. Selamat belajar, semoga sukses, semangat bisa ya, Nak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.